Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kita belajar ilmu tauhid menggunakan sanad atau sumber atau sandaran kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Amin. Semoga kita oleh Allah diberi kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau dan kebijaksanaan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau, wal haditsu tawi perkara kang anyar utawa makhluk iku layakunu ora ana apa hadis, ora ana iku illa mungkinan angin perkara kang mungkin. Di anna dzalika karena seduhune mengkono contoh-contone perkara kang anyar mau kullahu ya sakabehane dzalik iku ya sadai ambutuhaken utawa anarik apa dzalik fa'ilan ing zat kang agawi mukhtaron kang anduweni sifat milih, kang anduweni sifat menentukan. Wajibal wujudi kang zat iku mesti wujude. Sesuatu yang baru, yakni setiap makhluk. Sesuatu ini hanya dua, sesuatu yang dahulu dan sesuatu yang baru. Sesuatu yang dahulu atau sesuatu yang maha dahulu itu Allah Azza wa Jalla, hanya Tuhan yang Maha Esa yang maha dahulu. Yang lain semuanya itu baru. Kalau dikatakan lama itu bukan maha dahulu. Kalau dikatakan dahulu tapi boleh, tapi bukan maha dahulu. Kalau yang maha dahulu benar-benar dahulu hanya Allah. Selain Allah berarti setiap makhluk itu baru. Artinya baru, ada dan sebelumnya tidak ada. Jadi pernah tidak ada dulu kemudian menjadi ada. Enggak usah berpikir jauh, misalnya langit dan bumi itu sebagian orang nanti enggak teko-teko mikirnya. Seperti kita ini melakukan sholat, kan sebelum kita lakukan sholat itu belum ada, terus kita melakukan sholat menjadi ada. Terus setelah sholat duduk di dapur. Nah, duduk di dapur ketika kita belum melakukannya itu belum ada, kemudian menjadi ada. Berarti sholat itu sesuatu, perbuatan sholat kita itu sesuatu yang baru, itu makhluk. Perbuatan atau peristiwa kita duduk di dapur itu makhluk. Kemudian minum kopi di dapur itu. Ini sebelum kita lakukan berarti ini masih adam, belum ada makhluk yang bernama minum kopi pada saat tertentu itu. Nah, kalau sudah kita lakukan minum kopinya, maka sesuatu ini menjadi ada. Berarti adanya minum kopi. Minum kopi ini disebut baru. Kenapa baru? Karena sebelumnya tidak ada. Setiap makhluk seperti itu. Makhluk kecil maupun makhluk besar, makhluknya maupun keadaan makhluknya, maupun peristiwa yang dialami makhluknya, semuanya itu baru, semuanya itu makhluk. Lanjut, yurajjihu kang
ngunggulaken utawa milihaken kang unggul ngendi, kang unggul endi sapa fa'ilan al wujuda ngunggulaken ing sifat wujud al wujuda ing ana alal adami ing atase tetep ora ana. Zat yang bernama Tuhan, yang disebut Tuhan dalam bahasa Indonesia ini bersifat mengunggulkan di antara dua kemungkinan. Kemungkinan tetap tidak ada dan kemungkinan ada. Mengunggulkan artinya menentukan yang jadi ibarat timbangan itu, kanan ada, kiri tidak ada. Nah ini yang menentukan ini pilih ada atau tidak ada ini nggak mungkin dianya sendiri, nggak mungkin, pasti sesuatu yang bukan dia. Nah sesuatu yang bukan dia ini pasti wujudnya, tidak mungkin tidak wujud. Lowong dianya saja ada. Contohnya tadi minum kopi di dapur itu belum ada, kemudian menjadi ada. Nggak mungkin peristiwa minum kopi di dapur itu menentukan adanya sendiri. Yang menentukan kan bukan minum kopinya, yang menentukan orangnya. Lah orangnya ditentukan oleh Allah, ya akhirnya semuanya menentukan Gusti Allah. Jadi nggak ada apapun itu besar ataupun kecil yang menentukan dari dua kemungkinan, memilih salah satunya, kemungkinan tidak ada tetap atau kemungkinan menjadi ada. Ini menentukan sendiri nggak ada. Belum ada kok menentukan. Sesuatu belum ada kok menentukan, ini loh nggak masuk akal. Secerdas apapun nggak masuk akal, mulai zaman Yunani kuno sampai zaman sekarang ya tetap nggak masuk akal, nggak teko mikir. Kemudian kalau nggak teko mikir, nggak sampai logika manusia, maka itu dianggap tidak mungkin, dianggap mustahil, tidak masuk akal. Kemudian wa yurajihu wal harokata lan ngunggulaken ing sifat obah ala sukun ing atase sifat menang, wal aksalan ing swalike. Wa yurajihu lan ngunggulaken sapa fa'ilan al miqdara ing ukuran al makhsusa kang tertamtu, wal jihata lan arah-arah al makhsusata kang tertamtu, waz zamana lan wektu al makhsusa kang tertamtu atau kang den tertamtuake, wal makana lan panggonan al makhsusa kang den tertamtuake, was sifata lan keadaan al makhsusa kang den tertamtuake atau kang tertentu, alama ngungguli utawa ngunggulaken ing atase perkara yuka bilua kang dadi bebandingane kabeh mau. Jadi yang menentukan ini bergerak atau tidak bergerak itu harus ada. Ya, yang menentukan bergerak bukan bergeraknya itu sendiri. Yang menentukan diam ada peristiwa bernama diam. Yang memastikan adanya diam, ya memang diamnya terjadi misalnya. Ini yang menentukan diam ya bukan diam itu sendiri. Nah itu kan yang menentukan orangnya toh Pak. Loh, orang itu bukan diam. Nah, berarti yang menentukan pasti bukan sesuatunya itu. Nggak ada sesuatu yang menentukan sesuatu itu sendiri. Nggak ada. Diam ditentukan bukan oleh diam. Gerak ditentukan bukan oleh gerak. Tempat, misalnya ada orang lahir. Orang itu sebagian lahirnya di Jawa, sebagian lahir di Kalimantan, sebagian lahir di Surabaya, sebagian lahir di Aceh. Ini yang menentukan ya bukan keadaan itu sendiri, juga bukan orangnya. Kalau dikatakan lah itu orangnya berangkat ke Surabaya, terlahir di Surabaya ini, nah itu kan orang tuanya, bukan si lahir itu, bukan keadaan lahir itu yang menentukan lahir itu sendiri. Jadi pasti ada
zat yang menentukan, yang memastikan, memilihkan sifat ada yang mengungguli sifat tidak ada. Asalnya kan dua ini sama-sama unggulnya, mungkin ada, mungkin tetap tidak ada. Sudah, ini ada. Yang menentukan pasti bukan dianya sendiri. Kelahiran di Surabaya tadi, yang menentukan kelahiran di Surabaya bukan kelahiran di Surabaya itu, bukan peristiwa itu sendiri, bukan. Yang menentukan orang, ya bukan orang itu sendiri, pasti yang menentukan selain orang itu. Lawang orang itu belum ada kok. Orang ada itu kan baru. Nah, disinilah pentingnya ilmu tauhid. Nanti banyak kebijaksanaan hidup yang kalau kita ini cukup memahami tauhid dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita ini menjadi lebih bijaksana. Nggak usah ngaku-ngaku gitu, nggak usah terlalu menyombongkan diri loh, nggak menentukan apa-apa kok menyombongkan diri. Kemudian lanjut, falau lam yajib, mongko lamun ora mesti lahu kedue Allah taala alim walur sapa Allah apa al wujud sifat wujud lama wujida mongko yakti ora ana apa syai'un suci perkara apa wae min hadzal alam saking iki alam ir la yatasawwaru krana ora bisa nemokake, ora bisa memahami apa al aqlu akal wujud syai'in ing wujude suwiji-wiji hadisin kang anyar biduni soniin kelawan tanpa ana zat kang dadekaken wajibil wujudi kang mesti wujude walau lal fa'ilu lan lamun ora ana utawi kang nandangi, kang ngelakoni, kang nertamtoaken iku maujud al mukhassisu kang nertamtoaken liwujudi maring wujude hadis fima miturut ing dalem perkara syaa kang ngersakaken sapa mukhassis minal azminati nyatane pira-pira waktu wal amkinati lan pira-pira panggonan wal jihati lan pira-pira arah alama tetap ing atase keadaan syaa kang ngersakaken sapa mukhassis minal maqadiri nyatane pira-pira ukuran wasifati lan pira-pira keadaan atau sifat lakana mongko yakti ana iku yajibu mesti apa ayyabqa yen to tetep apa syai alama ing atase keadaan kana kang ana apa ma kana kang ana apa syai iku alaihi tetep ing atase ma minal adami nyatane ora ana abadal abadi ing dalem selawas-lawase. Jadi diandaikan tidak ada sesuatu penentu yang pasti wujudnya, ini ya sesuatu yang mungkin sesuatu yang berupa makhluk itu ya nggak mungkin ada. Nyatanya makhluk ini ada. Kalau makhluk ini ada, pasti pencipta makhluk ada. Tempatnya makhluk itu ditentukan. Nggak mungkin tempat makhluk menentukan tempat itu sendiri. Misalnya ada orang lahir di tempat bernama puskesmas, tempat itu tidak menentukan tempat itu sendiri, itu peristiwa, itu tempat. Terus peristiwa, ada peristiwa apa namanya, kemenangan pilihan, misalnya pemilihan apa gitu terus menang. Peristiwa menang
Tidak mungkin sebelum ada menang ya, sebelum ada menang. Terus menjadi ada, nyatanya menang itu ada. Yang menentukan menang itu sendiri. Peristiwa menang menentukan adanya menang itu sendiri. Wah kok bulat ya seperti itu. Artinya nggak ada sesuatu makhluk apapun menentukan adanya dia sendiri. Itu nggak mungkin. Nah makhluk itu gampangannya ada dua, barang dan keadaan barang. Peristiwa itu termasuk keadaannya masyarakat, masyarakat dan keadaannya masyarakat, bangsa dan keadaannya bangsa, bangsa dan peristiwa yang ada di bangsa itu, langit dan peristiwa yang ada di langit. Nah itu keadaan termasuk makhluk. Masing-masing keadaan, nggak mungkin keadaan itu mengadakan dia sendiri. Keadaan hujan, hujan menentukan hujan itu sendiri ya nggak mungkin toh. Pasti hujan ini mungkin tidak hujan pada waktu jam 3 atau jam 4 atau jam berapa tertentu juga hujannya, peristiwa hujan. Hujan ada yang sebelumnya tidak ada hujan, pada jam 2 ini belum ada misalnya, terus jam 3 ada. Terus hujan menentukan saya jadi hujan. Saya jadi sayanya belum ada kok. Saya yang bernama calon hujan itu loh. Berarti nggak ada itu. Makhluk menentukan dirinya sendiri itu nggak ada. Itu kalau orang mau cukup cerdas, itu sungguh merupakan kesadaran yang luar biasa penting untuk kita. Sehingga katakanlah wisdom, seorang yang bertakwa ini akan lebih mudah tampak dari orang yang menyadari bahwa setiap makhluk termasuk diri sendiri yang menentukan, bukan dirinya sendiri. Keadaannya diri sendiri yang menentukan, juga bukan dirinya sendiri. Menentukan itu memastikan adanya. Coba pintar, ada orang pintar, yang menentukan pintarnya orang bukan pintar itu sendiri. Loh itu yang menentukan kan orangnya, ya bukan. Yang menentukan katanya gurunya, yang menentukan sekolahannya, yang menentukan pintarnya orang itu pondok pesantrennya. Terus nanti telusur lagi, gurunya itu yang menentukan pintarnya juga gurunya lagi lah, yaitu nanti pok-pokannya, pangkalnya. Akhirnya ketemulah bahwa yang menentukan pintarnya makhluk yang bernama seseorang itu, yang menentukan adalah Gusti Allah, fa'ilan mukhtaran wajibal wujudi. Gusti Allah yang melakukan, yang mempunyai hak bebas untuk memilihkan keadaan yang bersifat pasti adanya. Demikian, sedikit demi sedikit, kadang memang agak bulat di dalam pembelajaran tauhid ini. Pokoknya yang akli itu banyak bulatnya, banyak katakanlah banyak sulitnya. Yang akli ini tadi yang kita terangkan hari ini, yang kita terangkan pada kesempatan ini dalil akli. Dalil akli itu banyak yang bulat. Nanti nggak usah dipikir pusing-pusing, yang teko ya dipikir, kalau nggak teko ya nggak usah dipikir pusing-pusing. Nanti juga akan paham sedikit demi sedikit. Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.